Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq Ahmad dengan NRP 5017251013. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan buku dengan judul Geophysical: A Very Short Introduction, karya dari William Lowry. Buku ini sendiri menjelaskan tentang definisi geofisika serta berbagai hal-hal tentang geofisika yang ada di dalamnya. Buku ini sendiri memiliki atau terdiri dari 8 bab, yaitu pada bab pertama sendiri menjelaskan tentang penulis dari buku ini yang merupakan seorang ahli geofisika. Ahli geofisika sendiri merupakan seorang ahli yang mencari sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi dengan prinsip-prinsip fisika yang menyertainya, atau dengan alat-alat fisika untuk mencari serta mengetahui keberadaan suatu benda-benda di bawah permukaan bumi atau di subsurface Earth yang digunakan untuk mencari eh, sumber daya ini. Salah satunya adalah gelombang seperti gelombang seismik, gravitasi, magnetisme, dan lain-lain. Eh, Sedangkan pada bab kedua sendiri, pembahasan ini diperluas dengan melibatkan bumi serta sistem tata surya yang ada di luar bumi itu sendiri. Dijelaskan bahwa untuk memahami bumi perlu terlebih dahulu untuk memahami proses pembentukan dari tata surya itu sendiri. Tata surya tersendiri terbentuk dari awalnya merupakan debu panas ataupun awan gas yang tertarik oleh gravitasi yang ada di sekitarnya. Karena gravitasi itu berputar dan membentuk suatu lingkaran ataupun cakram yang eh, terpusat di tengahnya karena daya tarik gravitasi itu sendiri. Dijelaskan juga bahwa tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun. Tata surya ini terbentuk dari teori bahwa bulan terbentuk akibat dari tabrakan antara bumi dan juga salah satu benda langit lainnya. Sehingga setelah materialnya terlempar akan berkumpul kembali karena tarikan gaya gravitasi sehingga membentuk bulan sebagai satelit alami dari bumi dan juga bumi yang menjadi planet yang kita tinggal di saat ini. Karena sistem rotasi bumi yang sangat cepat hingga timbullah gaya sentrifugal. Gaya ini membuat eh, bagian tengah ataupun garis khatulistiwa dari bumi sedikit menonjol keluar sehingga bumi seringkali berbentuk seperti elips ataupun cembung seperti ini karena tarikan dari gaya gravitasi yang terus menekan dari daerah kutub hingga membuat bumi menjadi cembung atau tidak berbentuk bulat sempurna. Ah, bumi sendiri juga memiliki sejarah panjang, mulai dari suhu yang ada di permukaan bumi itu sendiri. Hal lain yang menjelaskan eh, bumi memiliki perbedaan suhu adalah karena perbedaan paparan matahari tahunan. Contohnya di wilayah kutub seringkali mengalami paparan sinar matahari lebih sedikit daripada wilayah khatulistiwa yang cenderung memiliki iklim tropis ataupun subtropis sehingga selalu mendapat paparan sinar matahari setiap tahunnya. Pada bab ketiga dari buku ini membahas tentang bagaimana cara kita melihat isi dari dalam permukaan bumi. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk melihat isi dari permukaan bumi dapat kita lihat menggunakan alat-alat geofisika atau indirect measurement, pengukuran secara tidak langsung. Karena untuk pengukuran langsung sendiri tidak memungkinkan adanya hal tersebut karena kedalaman bumi yang sangat dalam sehingga memerlukan biaya yang sangat besar serta waktu yang sangat lama untuk mengetahui isinya. Sehingga kita menggunakan alat-alat fisika untuk mempermudah pencarian isi dalam perut bumi, seperti menggunakan gelombang seismik, gravitasi,
magnetisme, serta elektromagnetik, serta juga GPS, GPR. Jenis-jenis gelombang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gelombang primer serta gelombang sekunder ataupun gelombang P dan gelombang S. Gelombang P sendiri dapat merambat melalui suatu padatan, sedangkan gelombang S sendiri ataupun gelombang eh, sekunder tidak terdeteksi melewati inti luar bumi karena hanya ada inti luar ini bersifat cair sehingga sulit untuk mendeteksi adanya gelombang es ini. Selanjutnya pada bab ketiga buku ini menjelaskan tentang bagaimana kita mengetahui seismisitas atau aktivitas gempa yang ada di bumi. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan sebab fisik, namun juga dijelaskan dengan pelepasan energi mekanik yang sudah lama terkumpul di dalam dasar bumi. Energi yang telah terkumpul secara lama tersebut sewaktu-waktu dapat terlepas karena tidak mampu menahan adanya energi yang telah mengumpul pada waktu yang lama. Eh, untuk mengukur gelombang dari gempa sendiri dapat menggunakan alat seismograf ataupun di saat gelombang tersebut bergerak, seismograf tersebut akan mencatat pergerakan gelombang tersebut menggunakan alat sehingga kita dapat mengetahui eh, besar gelombang besar dari gempa tersebut berapa skala Richter. Selanjutnya pada bab ke-5 buku ini menjelaskan tentang gravitasi dan juga bagian-bagian dari bumi. Gravitasi sendiri merupakan gaya tarik yang menarik seluruh benda menuju ke pusat dari bumi, sehingga semua benda yang ada di atas akan selalu mengalami gaya dorong ke dalam inti bumi. Bumi sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tidak berbentuk simetris karena adanya gaya gravitasi tersebut yang mendorong bumi untuk berbentuk elips atau sedikit gepeng di bagian kutubnya. Selanjutnya pada chapter ke-6 buku ini menjelaskan tentang panas bumi. Panas dan suhu sendiri merupakan dua hal yang berbeda. Panas sendiri merupakan ukuran rata-rata energi kinetik molekul dalam volume tertentu. Suhu sendiri diukur dalam derajat Celcius atau bisa juga dalam derajat Kelvin serta Fahrenheit. Suhu memiliki dimensi yang sama, tetapi titik acuan dari beberapa pengukuran tersebut berbeda. Sedangkan panas sendiri merupakan bentuk energi, oleh karena itu dapat diukur dengan satuan energi joule ataupun watt untuk mendefinisikan tersebut. Sedangkan panas da internal bumi merupakan sumber energi terbesar yang ada saat ini karena panas bumi terus-menerus terproses ataupun terbentuk sehingga tidak akan pernah habis. Energi tersebut dapat kita sebut sebagai energi geotermal. Energi geotermal sendiri merupakan salah satu energi yang sangat ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi dan berdampak bagi lingkungan sekitar. eh, Penerimaan panas sendiri melalui konduksi ataupun secara langsung merupakan proses yang paling penting di dalam panas bumi. Konduksi panas ini terjadi melalui transfer antara energi dalam getaran atom ataupun tabrakan antara molekul yang saling mengikat ataupun tanpa ada perpindahan materialnya antara satu sama lain. Aliran panas ini melalui konduksi yang tergantung pada dua faktor, yaitu laju peningkatan suhu dengan kedalaman. Dan kemampuan material ini menghantarkan panas suatu sifat titik yang dikenal sebagai konduksional thermal. Lanjutnya pada chapter 7. Chapter 7 sendiri menjelaskan tentang magnetisme bumi. Bumi sendiri dikelilingi oleh medan magnet yang berasal dari inti cair bumi. Inti cair bumi ini sangat penting bagi kehidupan kita karena berfungsi sebagai perisai, terutama terhadap panas dari matahari serta dari badai matahari. Magnetisme ini sering
ataupun telah digunakan pada abad-abad dahulu. Digunakan untuk menunjukkan arah utara pada kompas serta dapat menunjukkan oleh arah kepada pelaut-pelaut yang berlayar pada tahun-tahun awal peradaban. Magnetisme ini sendiri juga dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti untuk mengetahui sumber daya alam ataupun sumber daya tambang yang ada di dalam bumi. Selanjutnya pada chapter 8. Chapter 8 ini menunjukkan kepada kita bahwa geofisika merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi kemajuan zaman saat ini. Karena geofisika memberikan kepada kita pemahaman mengenai bumi, apa saja yang ada di dalam bumi, serta cara kita mengolah segala sumber daya yang ada di bumi, seperti sumber daya alam, sumber daya eh, bawah permukaan seperti ada batu bara, minyak, dan lain sebagainya untuk energi yang kita gunakan sampai saat ini. Karena segala energi, peradaban, perkembangan kemajuan yang saat ini sangat bergantung pada hmm, siklus pertambangan ataupun siklus sumber daya bawah permukaan. Karena kendaraan, berbagai industri, serta segala macamnya menggunakan hal tersebut untuk dapat maju hingga berkembang jadi lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.